Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cak Firman Arya Wonocolo. Kali ini kita berbincang santai tentang gerakan Thariqah. Yang saya maksud dengan gerakan Thariqah di sini satu paket dengan hakikat dan makrifat sebagai pengejawantahan dari iman dan ihsan. Jadi iman itu meliputi hakikat, ihsan itu meliputi makrifat. Itu hanya masalah silsilah yang dibuat oleh para ulama kita untuk mempermudah makomat-makomat itu. Saudara, saat ini banyak orang menyalahpahami gerakan Thariqah sebagai gerakan individualis, di mana itu adalah urusan rahasia antara diri kita individu dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan yang salah, karena role model Thariqah di muka bumi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan begitu. Beliau adalah makhluk yang bersosial dan menjadikan ibadah sosial sebagai ujung tombak Thariqahnya. Tidak individualis, menyendiri, tidak ngurus lingkungan sekitar. Itu bukan Thariqah. Itu Thariqah salah makan. Yang kedua, masyarakat memahami Thariqah sebagai gerakan feodalis, di mana mursyid adalah pribadi-pribadi maksum yang sama sekali tidak punya salah. Beliau adalah suci dan sama sekali tidak boleh disalahkan. Itu juga keliru, karena satu-satunya maksum di muka bumi adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada maksum-maksum yang lain. Mursyid juga berpotensi punya salah sebagaimana manusia lainnya. Kalau dipahami mursyid itu sama sekali tidak punya salah, maka akan nanti menjadi kerajaan-kerajaan kecil di mana mursyid menjadi rajanya, ada pangeran-pangeran mahkota, punggawa-punggawa dan sebagainya. Tidak, itu sama sekali bukan tipikal gerakan Thariqah yang diinginkan oleh para muassis gerakan Thariqah terdahulu. Yang ketiga, Thariqah dianggap sebagai tempat pelarian dari rumitnya masalah kehidupan, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, dan kehidupan hankam. Tidak, Thariqah bukan tempat pelarian, Thariqah adalah tempat permulaan. Para kaisar Utsmani sejak masih pangeran, sejak masih kecil, itu sudah digembleng dengan Thariqah. Bukan digembleng Thariqah setelah menghadapi permasalahan hidup yang rumit, bukan. Digembleng Thariqahnya sejak kecil, diawali dengan Thariqah. Bukan tempat pelarian. Jangan salah paham. Ketika Anda punya masalah rumit, ketika Anda punya masalah yang sulit dipecahkan, ketika istri Anda luar biasa jahat kepada Anda, kemudian Anda lari ke Thariqah, itu bukan tempat pelarian. Thariqah itu bukan dukun. Thariqah itu gerakan sistematis. Kalau bisa sejak kecil anak-anak kita sudah diberi pemahaman Thariqah yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, Thariqah dianggap sebagai gerakan fatalisme, tawakal buta kepada Allah. Semua terserah Allah. Semua kita ini robot, semua diatur oleh Allah. Jabariyah akut. Tidak seperti itu, gerakan Thariqah tidak seperti itu. Manusia adalah khalifatullah fil ardi, manusia harus punya ikhtiar fisik di muka bumi ini, dan ikhtiar fisik manusia itu adalah bagian dari Thariqah itu sendiri. Bukan semua itu diserahkan pada Allah, itu salah paham namanya. Mursyid manapun akan menyalahkan kalau muridnya tawakal bongkokan seperti itu. Sudah, semua serahkan pada yang di atas, semua serahkan pada Allah. Kita ini apa? Bukan. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan Thariqah terbesar di muka bumi, beliau adalah seorang panglima perang. Panglima perang beliau, ekonom, pebisnis ulung. Beliau itu Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir dan pahlawan perang salib. Siapa beliau? Pimpinan Thariqah. Siapa tentara beliau? Tentara Thariqah semua. Tentara Salahuddin Al-Ayyubi itu digembleng dan dibina langsung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di madrasah Qadiriyah. Ini kan banyak orang tidak tahu. Kekaisaran Utsmani, Kekaisaran Ottoman atau Khilafah Utsmaniyah yang perkasa, yang menguasai barat dan timur, utara dan selatan, menguasai hampir separuh Eropa, menguasai Afrika, menguasai Asia,
siapa? Kekaisaran Utsmani. Itu adalah kekaisaran Thariqah. Seperti yang saya sampaikan tadi, pangeran-pangeran mudanya sudah digembleng Thariqah sejak kecil, oleh mursyid-mursyid Thariqah sejak kecil. Jadi gerakan Thariqah itu bukan gerakan yang individualis, feodalis, eskapis, fatalis, bukan, saudaraku. Gerakan Thariqah adalah gerakan mencari ridho Allah dengan cara bermanfaat untuk sebanyak-banyak sesama manusia dan alam sekitar. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.